Hai Tribuners, kembali lagi di acara Ngampus, ngobrol seputar kampus. Bersama aku Gaby, aku sebagai moderator di sini. Di sini di episode kali ini, aku sedang berada di depan gedung Fakultas Teknik UKI. Mau tahu apa aja? Ruang dekan. Yuk masuk. Halo Pak. Halo, silakan duduk. Nah, Tribuners, sekarang kita akan melihat-lihat dan mencari tahu tentang Fakultas Teknik UKI. Di sini aku sudah bersama dengan Pak Dekan. Halo Pak Diki. Halo. Apa kabar Pak? Kabar baik. Ingin tanya-tanya sedikit nih Pak. Silakan. Untuk Fakultas Teknik UKI sendiri, visinya apa sih Pak? Dan apa yang membedakan Fakultas Teknik UKI dengan fakultas lain? Oke, baik. Sebelumnya Fakultas Teknik UKI berdiri tahun 1963. Kami mempunyai visi yaitu menjadi fakultas yang bermutu, mandiri, dan inovatif dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, di dalam Tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, lingkupnya di Indonesia dan Asia sampai tahun 2030, jadi terukur. Nah, cuman yang membedakan kami dengan fakultas teknik lainnya, itu adalah lingkungan yang berkelanjutan atau sustainable development. Itu mungkin ya. Nah, Tribuners, kita udah mengetahui visi dari Fakultas Teknik UKI. Lalu Pak, ada berapa sih Pak jurusan di Fakultas Teknik UKI itu sendiri? Oke, di Fakultas Teknik itu ada 4 jurusan, elektro, mesin, arsitek, dan juga sipil. Kami biasa menyebutnya MAS. Jadi setiap prodi kami fokuskan kepada sustainable development tersebut. Mungkin itu ya. Oke Pak, selanjutnya aku boleh dong Pak keliling-keliling di sini Pak? Boleh, silahkan Kak Prodi sudah menunggu di sana untuk menjelaskan pada Gaby dan juga Tribuners. Tribuners, sekarang aku sudah di depan lab arsitektur UKI. Jadi ikutin aku ke dalam buat nanya-nanya dengan Kak Prodinya. Halo Bu. Halo Bu, apa kabar Bu? Baik. Mau nanya sedikit boleh ya Bu? Boleh, boleh. Tadi aku udah nanya-nanya sedikit Bu dengan Pak Dekan. Tadi dijelaskan juga oleh Pak Dekan kalau di FT itu ada 4 prodi Bu. Iya, Ada betul. elektro, mesin, arsitektur, dan sipil. Nah, untuk keempatnya itu akreditasinya itu apa aja sih Bu? Oke, kalau akreditasi sendiri, 3 prodi itu mesin, sipil, sama elektro, akreditasinya itu sudah baik sekali. Sedangkan kalau arsitektur sendiri, akreditasinya sudah unggul nih, Gaby. Oh, kalau untuk perkuliahannya sendiri bagaimana Bu? Kalau untuk perkuliahan di sini sangat fleksibel ya, tapi masih dikontrol. Kita berusaha untuk suasananya itu mahasiswa bisa merasakan dunia kerja seperti apa, sehingga nantinya setelah lulus bisa terserap dengan cepat ke perusahaan-perusahaan. Kita juga kalau di teknik sendiri itu ada perkuliahannya tuh tidak hanya teori, tapi juga lebih ke praktek. Jadi misalnya makanya kita ada lab. Kalau di arsitektur ada studio gambar gitu. Oke, begitu untuk di perkuliahannya Bu. Iya, betul. Kalau untuk dosen-dosennya di FT gimana sih Bu? Kalau dosen-dosen di FT pastinya profesional ya, tapi juga menyenangkan juga seperti itu menurut aku. Oke Bu Grace, terima kasih ya Bu atas keterangannya. Oke, sama-sama. Aku izin untuk lihat ke prodi lain ya Bu. Oke, siap. Makasih Bu. Sekarang aku sudah berada di depan lab mesin UKI. Di dalam sudah ada narasumber yang menunggu kita loh. Jadi kita aku buat nanya-nanya lebih lanjut lagi. Nah, Tribuners, sekarang kita sudah berada di lab mesin. Di sini di sisi sebelahku sudah bersama Pak Budiarto selaku Kaprodi Mesin. Halo Pak. Halo. Nah Pak, tadi kan aku udah ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak dengan Iya. Pak Dekan. Tadi sudah dijelaskan juga tentang Tridharma dan visi misi dari Fakultas Teknik UKI nih Pak. Iya. Nah, untuk riset penelitian untuk kedepannya gimana sih Pak? Terima kasih pertanyaan Mbak yang sangat menarik. Kami melakukan penelitian di Prodi Teknik Mesin pada khususnya dan kemudian juga untuk Fakultas Teknik pada umumnya tetap berpedoman pada visi misi daripada UKI, yaitu
kalau Fakultas Teknik visi misinya penelitian tentang lingkungan yang berkelanjutan. Untuk itu dari prodi Teknik Mesin yang berbeda dengan prodi-prodi lain di PTS adalah bahwa kami sudah lama, sudah 1 abad melakukan penelitian material chip memory alloy atau paduan ingat bentuk yang berbasis tembaga, ya, seperti CuZnAl, CuAlNi dan sebagainya. Nah, semua tadi dalam rangka untuk aplikasinya. Yang pertama untuk bidang kedokteran itu kalau berbasis titanium itu sebagai ring di jantung. Yang kedua juga untuk di kedok gigi itu adalah untuk kawat gigi itu dari titanium itu. Nah, kemudian juga untuk otomotif itu sebagai sensor, aktuator. Nah, semua tadi sudah kami lakukan penelitian yang paduannya dibuat dengan metodologi serbuk. Mengapa menggunakan metode serbuk? Karena saat ini sudah berkembang dengan pesat adanya nanomaterial dan nanoteknologi, sehingga dengan ukuran nano itu semua material yang semuanya itu dulu dengan volume yang sangat besar sekarang menjadi volume yang sekecil, ya, seperti contohnya untuk ring jantung. Nah, sehingga di sini ukurannya nano. Dan penelitian kami sudah dipublish di seminar internasional yang berindeks Scopus dan juga untuk indeks Sinta yang di Indonesia ini itu Sinta 2 yang berindeks juga Scopus juga. Sehingga di dalam penelitian untuk energi berlanjutan yang pertama itu. Yang kedua juga kami mengembangkan tentang material untuk implan tulang biodegradable. Nah, karena di Indonesia kan masih banyak adanya kecelakaan sehingga menyebabkan tulang patah dan sebagainya. Lah itu kami juga melakukan penelitian pembuatan implan tulang berbasis magnesium, ya, seperti magnesium Zn, magnesium karbon. Mengapa magnesium Zn karbon? Karena dengan karbon sehingga diapakan meningkatkan kekuatan sifat mekaniknya, ya, sehingga dengan sifat mekanik lebih kuat sesuai dengan standar itu otomatis akan bisa diaplikasikan. Yang kedua juga magnesium Zn kalsium itu juga sudah kami lakukan penelitian dan sudah dipublish di Sinta 2 di jurnal Polimesin. Nah, sehingga untuk yang akan datang kami akan meningkatkan lagi dengan nanoteknologi. Selain itu juga kami yang akan datang akan melakukan penelitian material untuk energi, ya, seperti katoda baterai berbasis litium, berbasis nikel. Ya, walaupun sudah 3 tahun ini kami sudah melakukan penelitian itu, kami kerjasama dengan dosen prodi teknik elektro sudah berjalan dan juga sudah terbit di Sinta dan juga di seminar internasional. Kemudian untuk masalah PKM, jadi pengabdian pada masyarakat, kami juga sudah melakukan PKM di daerah Cimanggis, Bogor. Itu lebih kurang berjalan 5 tahun, yang mana penekanannya yang pertama pada masalah mikrohidro, jadi pembangkit listrik tenaga air. Nah, dan juga kami mengajak dosen-dosen dari teknik elektro, kemudian dari teknik arsitek, teknik sipil untuk menggarap ada desa wisata teknopark. Jadi di sana ada tempat wisata air terjun, pelangi. Nah itu setelah kami mengadakan PKM dengan beliau selama lebih kurang 5 tahun, sehingga dampak ekonominya sangat besar. Yang awalnya itu mungkin sebulan bisa dikatakan dari sekitar 500 pengunjung. Setelah kami adakan PKM di sana dengan adanya teknopark, sehingga teknopark itu salah satunya kami telah membantu panel surya untuk penerangan pada malam hari, ditambah adanya mikrohidro itu
itu kan bisa sampai sekitar ada 5.000 watt produk daripada pembangkit listrik tenaga air tadi, sehingga malam hari bisa ada penerangan, karena selama ini tidak ada, karena memang jauh dari PLN, kira-kira demikian. Dan itu semua kami lakukan dengan mahasiswa kami. Termasuk penelitian tadi juga demikian ya, penelitian kami juga selalu mengajak mahasiswa, terutama yang tugas akhir. Selain dengan mahasiswa, kami tidak lepas juga, kami juga penelitian dengan para industri dan institusi lain. Seperti kami juga melakukan penelitian bersama dengan Puslapor Mabes Polri, ya, telah melakukan penelitian material konstruksi sebagai bahan untuk konstruksi pesawat terbang atau roket. Nah, itu berbasis aluminium seperti aluminium 6061, aluminium 7075, semua tadi sebagai ya kewajiban daripada dosen untuk sebagai meneliti atau terutama perguruan tinggi. Ya. Oke Pak, terima Ya. kasih ya Pak atas keterangannya. Sama-sama. Selanjutnya saya izin untuk lihat-lihat ke prodi lain ya Pak. Boleh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. Ya, selamat siang. Mesin-mesin Uki. Selanjutnya, yuk ikutin aku buat cari tahu lagi tentang prodi-prodi lain. Halo Pak. Halo Pak. Apa kabar Pak? Baik, baik. Pak, boleh tanya sedikit nih Pak tentang prodi elektro? Boleh ya Pak? Boleh. Oke Pak, buat lulusan-lulusan dari prodi elektro tuh kerjanya di mana sih Pak? Pada umumnya lulusan prodi elektro dan umumnya untuk fakultas teknik, alumni fakultas teknik bekerja di pemerintahan, industri, bahkan ke perusahaan multinasional. Dan hal ini karena di fakultas teknik punya ikatan alumni yang mendukung lulusan-lulusan ditampung di perusahaan alumni tersebut. Bahkan ada kerjasama yang dijalin oleh fakultas teknik. Demikian dari itu, oleh karena itu alumni fakultas teknik boleh bekerja itu karena dukungan ikatan alumni, kemudian adanya kerjasama. Itu. Untuk kerjasamanya dengan siapa saja Pak? Untuk kerjasama yang telah dijalin 5 tahun terakhir ini itu adalah di dunia industri dan perguruan tinggi, di mana untuk dunia industri ini biasanya untuk tempat mahasiswa magang, ya tempat mahasiswa magang, sehingga dari proses magang tadi mahasiswa sudah dinilai oleh perusahaan sehingga selanjutnya dapat bekerja di tempat magang tersebut. Untuk perguruan tinggi itu ada di tingkat nasional, itu misalnya kita dengan perguruan tinggi itu APMI Solo, APMI Cikarang, juga perguruan tinggi negeri yang lain. Untuk tingkat internasional kita kerjasama di Akper di Austria, jadi di dunia pada bidang pendidikan, kemudian penelitian dan TKN. Nah, itulah kerjasama yang didukung, ya, yang mendukung proses terhadap perguruan tinggi, baik itu pendidikan, kemudian penelitian dan PKM. Bahkan didukung juga untuk mahasiswa itu melakukan studi ekskursi juga. Jadi di sanalah alumni juga bisa menilai juga bahwa di UKI ini proses pembelajarannya boleh berjalan dengan baik. Demikian. Oke Pak, terima kasih ya Pak Iya. atas keterangannya Iya. di dunia elektro. Oh, iya. Selanjutnya saya izin lihat ke prodi lain ya Pak. Oke, Terima kasih, Pak.
Udah ada narasumber, yaitu Kaprodi Sipil, yang akan kita lebih dalam lagi tentang sipil. Yuk! Halo Pak. Halo, Halo Pak, apa kabar Pak? baik. Pak, aku mau gali lebih dalam lagi nih Pak tentang sipil, boleh ya Pak? Ya boleh silakan duduk. Oke Pak. Oke Pak, tadi saya baru keliling-keliling nih Pak di FT ini Pak. Ya. Tadi sepertinya dijelaskan semuanya itu di bidang akademik ya Pak? Oke, sebenarnya kita nggak hanya di bagian atau di bidang akademik saja. Jadi kita juga bergerak di bidang non-akademik. Seperti yang kita ketahui bahwa Fakultas Teknik itu terdiri dari 4 jurusan. Itu pertama adalah teknik elektro, teknik mesin, arsitektur, dan teknik sipil. Di mana setiap program studi ini memiliki himpunan mahasiswa. Ya. Himpunan mahasiswa ini nantinya akan menggerakkan mahasiswa untuk boleh ikut berkontribusi dalam setiap kegiatan yang seperti dijelaskan tadi. Salah satunya kegiatan non-akademik yang diikutin oleh mahasiswa kita di Fakultas Teknik adalah kegiatan seperti e-sport, seperti kegiatan lomba olahraga yang notabene selalu diikutin, lomba futsal, lomba voli, baik itu tingkat nasional maupun tingkat di universitas selalu diikutin. Artinya tujuannya adalah untuk mengasah kemampuan setiap mahasiswa, jadi tidak terfokus hanya di bagian akademik saja. Selain itu juga ada mengikuti seperti kegiatan karate di fakultas, seperti juga mengikuti paduan suara. Itu semua mahasiswa kita terlibat di sana. Yang artinya nanti mereka bisa melihat di mana skill dan kemampuan mereka setelah lulus bisa dikembangkan secara baik. Oke Pak, itu di bidang non-akademik ya Pak? Iya. Untuk di bidang akademiknya contohnya apa aja sih Pak? Oke, di bidang akademik memang kita akuin 2-3 tahun terakhir ini kita di Fakultas Teknik mendorong mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan akademik. Salah satu seperti yang mau saya jelaskan itu di elektro misalnya, mereka terlibat di dalam desain robotik, di mana robotik ini sudah sangat populer sekali, melihat sekarang kan IT sangat cepat berkembang seperti itu. Yang kedua di mesin, kita tahu mereka ada kegiatan itu uji emisi. Uji emisi ini juga diprogramkan, program studi mesin untuk mengasah kemampuan mahasiswa yang sudah mendapat pembelajaran untuk melihat mereka di bidang transportasi, kelayakan transportasi, baik itu roda 1 maupun roda 2. Sedangkan di arsitektur, kita tahu bahwa mereka juga mengikuti beberapa kegiatan di kancah nasional maupun di dalam, seperti lomba desain, SketchUp, dan juga lomba mading yang mereka ikutin. Kalau di sipil juga kita juga mengikuti kegiatan standarnya nasional dan juga standar antar universitas. Misalnya beberapa event yang kita ikutin, salah satu adalah lomba rancang jembatan yang pernah kita ikutin. Juga ada lomba tender tingkat nasional, terus lomba desain esai juga kita ikutin. Yang artinya semua kita dukung untuk boleh melengkapi mahasiswa kita setelah lulus nanti mereka bisa dipakai di dalam dunia kerja, seperti itu. Oke Bapak, terima kasih ya Pak atas waktunya dan kesempatannya, atas penjelasannya juga Pak. Terima kasih ya Pak. Oke. Selanjutnya saya izin untuk ke ruang Bu keliling Fakultas Teknik UKI. Sekarang waktunya kita masuk yuk ke dalam ruang Bu Adek buat nanya-nanya gimana sih cara mahasiswa baru buat masuk ke dalam FT ini. Yuk. Ya, Halo Bu. hai Gap. Apa kabar Bu? Baik. Duduk. Iya Bu, makasih ya Bu. Bu, tadi aku habis keliling-keliling Fakultas Teknik UKI Bu. Ternyata seru juga ya Bu kuliah di sini. Iya dong. Terus Bu gimana sih Bu caranya buat mahasiswa baru buat daftar ke Fakultas Teknik ini? Nah, Tribuners, buat kalian para calon-calon mahasiswa baru yang belum kepikiran nih mau kuliah di mana, kalian bisa cek di website resmi kami di www.uki.ac.id. Di sana banyak banget info terkini soal Fakultas Teknik. Selain itu, Fakultas Teknik juga punya media sosial yang bisa kalian lihat info-info terupdate-nya. Gitu, Gap. Oke Bu, terima kasih ya Bu atas informasinya. Nah gitu Tribuners, gimana seru kan ikutin keseharian aku keliling-keliling Fakultas Teknik UKI. Selanjutnya tungguin terus ya video-video dari Tribun Jakarta. Bye-bye!